Penonton, bayangkan kau lagi nyetir mobil di Beersheba. AC nyala, roti bagel di tangan kiri, tangan kanan pegang setir, lagu propaganda diputar pelan-pelan. Tiba-tiba, langit nggak jadi biru, tapi merah. Merah menyala, bukan karena matahari tenggelam, tapi karena satu rudal dari Iran, turun kayak petir yang muak melihat kesombongan. Boom! Mobil-mobil yang tadi parkir rapi, kini berubah jadi panggang Israel Edition. Asap naik, ban meleleh, dan kaca-kaca meletus kayak jagung di atas teflon panas. Dan kota Beersheba, yang katanya zona aman, yang katanya jauh dari perbatasan, yang katanya sudah terlindungi Iron Dome, hari ini dihantam tanpa ampun. Iron Dome, lagi ngopi, satelit Amerika masih buffering. Tentara Israel, lari kayak bocah ketahuan nyolong kurma Ramadan. Di jalanan Beersheba, mobil-mobil berubah jadi rangka, orang-orang lari sambil nyeker. Dan sistem pertahanan Israel cuma bisa melotot kayak kucing yang kehabisan napas. Tuasin Nixfrenia. Mesta Rude, cukup diam, menikau, subhanmi, sogifil. Penonton, Beersheba pagi itu sunyi. Terlalu sunyi untuk kota yang biasa dipenuhi sirine pura-pura latihan. Langit tampak tenang, tapi di atas awan, kemarahan sedang mendidih. Bukan kemarahan politisi, tapi kemarahan sejarah. Karena setiap rumah yang dihancurkan di Gaza, setiap anak yang jadi korban bom, setiap doa lirih dari reruntuhan masjid, semuanya dikemas Iran dalam bentuk rudal, diberi GPS, dan dikirim langsung ke jantung arogansi. Duar, satu ledakan, tidak banyak, tapi cukup. Satu rudal hipersonik menghantam Beersheba, tepatnya di distrik yang katanya aman, dijaga Iron Dome, dijaga teknologi barat, dijaga oleh janji palsu dari Washington. Tapi pada akhirnya, semua janji itu meleleh bareng mobil-mobil yang hangus terbakar. Mobil-mobil meledak satu persatu. SUV mewah milik koloni Zionis mendesis seperti daging di penggorengan. Velg terlepas, ban jadi arang, dan kaca spion berserakan seperti harga diri IDF yang dilempar dari balkon. Para pengendara berlari. Ada yang nyeker, ada yang lompat ke got, ada yang nangis sambil lokal. Netanyahu langsung diseret ke ruang bawah tanah. Bukan untuk rapat darurat, tapi buat sembunyi. Mukanya pucat kayak tembok rumah sakit. Sirin meraung. Iron Dome nyala. Tapi terlambat. Rudal itu datang terlalu cepat, terlalu bersih. Teknologi siluman? Hari itu justru teknologi Zionis yang jadi siluman, tak terlihat, tak terdengar, tak berguna. Beersheba bukan jalur Gaza. Beersheba adalah wilayah yang mereka anggap bebas konflik. Tempat pejabat tidur nyenyak. Tempat kolonis Zionis tertawa sambil nonton TV. Tempat roti bagel dibungkus dengan damai palsu. It's an IMF. Death, terberklon. Ipeng Majpites. Langit sudah mulai memilih siapa yang perlu diperingatkan. Di media sosial, video berseliweran. Mobil terbakar, jalanan penuh asap. Petugas kebakaran bingung nyari air sambil diteriakin warga. Ada yang bilang ini serangan terencana. Ada yang bilang ini kebocoran pertahanan. Tapi Palestina tahu, ini bukan kebocoran. Ini balasan. Seorang warga Beersheba sempat berteriak, "Kami tidak bersalah. Mengapa kami diserang?" Dan jawaban itu tidak datang dari rudal, tapi dari sejarah. Karena kalian diam saat Gaza dibakar. Serangan ini bukan tentang kerusakan fisik. Ini tentang rasa takut baru yang mulai tumbuh di kota-kota yang dulu dianggap kebal. Dan ini baru satu. Satu rudal, satu pesan, tak lagi milik satu bangsa. Harga saham militer Israel anjlok 3%. Investor mulai panik ya, dan asuransi mulai menolak klaim kerusakan. Dan berita internasional pun mulai memuat kalimat yang tak pernah dibayangkan. Beersheba diserang, sistem pertahanan gagal, mobil terbakar, warga panik.
Dan yang lebih menyakitkan dari semua itu, mereka tidak bisa membalas. Karena siapa yang bisa menembak langit, kalau langitnya sendiri sudah memilih berpihak ke pihak tertindas. Jadi, penonton, Beersheba bukannya kehilangan mobil dan aspal. Mereka kenyamanan ilusi. Mereka kan hak istimewa untuk tidur nyenyak. Dan Palestina, tim tak menyerang, tak tersump. Ijat sendiri, kenal everything nami lagi. Setelah rudal Iran nyelonong masuk ke Beersheba dan bikin mobil-mobil gosong kayak roti bakar kelamaan, reaksi dunia muncul. Bukan kayak sirine tolong-menolong, tapi lebih mirip reaksi anak-anak TK yang lagi disuruh pilih antara kejujuran dan jajan gratis. CNN mulai gelisah. Headline-nya bukan Israel diserang karena penjajahan, tapi, justru tindakan provokatif dari Iran kembali guncang kawasan. Provokatif? Halo? Yang provokatif itu siapa sih? Yang ngambil tanah orang dan bangun tembok? Atau yang ngirim rudal ke wilayah penjajah setelah 76 tahun dicuekin? Amerika Serikat langsung siaga. Pentagon nyala 24 jam. Jenderal-jenderal bingung. Ya, kenapa sistem kita nggak kasih peringatan? Dan jawabannya datang dari mesin kopi ruang briefing. Karena itu rudal Iran, bukan tweet Elon Musk. Washington pun mulai keluarin template lama. Kami berdiri bersama sekutu kami, Israel. Kami mengutuk serangan terhadap warga sipil. Tapi penonton tahu, yang mereka maksud warga sipil itu mobil mewah para kolonis, sementara saat anak-anak Gaza dibom mereka bilang, itu collateral damage. Inggris nggak mau ketinggalan. Diplomatnya keluarin pernyataan abu-abu kayak langit London di bulan Desember. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Padahal saat Israel ngebom rumah sakit Gaza, mereka malah ngirim amunisi. Jadi lucu ya, kalau Zionis ngebom, mereka bilang hak membela diri. Tapi giliran mobil mereka yang terbakar, mereka bilang ini serangan biadab. Perancis, Macron masih sibuk selfie sambil pakai dasi biru. Tapi dari belakang panggung diplomasi, mereka mulai ketar-ketir. Karena kalau rudal Iran bisa tembus ke Beersheba, maka Paris juga nggak sepenuhnya aman dari konversi rasa muak. Jerman pun buka suara. Tapi, bukannya mengutuk penjajahan, mereka malah kembali mengungkit masa lalu sambil bilang, kami punya tanggung jawab sejarah untuk mendukung Israel. Pertanyaannya, sampai kapan masa lalu jadi alasan menutup mata atas genosida hari ini? Arab Saudi dan geng Arab moderat ya. Mereka sibuk ngetes diplomasi. Ada juga yang hubungi Iran lewat jalur belakang. Ada yang pura-pura nggak tahu. Dan ada yang malah sibuk ngatur konser boyband Korea di Riyadh. Mereka pikir, kalau mereka diam, rudal nggak akan mampir. Padahal, diam saat saudaramu ditindas adalah bentuk baru dari pengkhianatan. India? Tunggu dulu, Narendra Modi lagi sibuk kampanye, tapi netizen India malah ramai bikin perbandingan. Kalau Iran bisa hancurkan F-35 dan hantam Beersheba, gimana kalau mereka jadi teman kita? Loh, dunia udah mulai geser sobat. Yang dulu disebut poros setan, hari ini malah jadi tempat belajar strategi pertahanan. Netizen dunia, nah ini dia. Gelombang tsunami komentar muncul dari seluruh dunia. F-35 hancur, Iron Dome bolong, mobil kebakar, Zionis ketakutan. I love this timeline. Ada yang bikin meme loh. Gambar Iron Dome dijadikan saringan teh, mobil Beersheba di Photoshop jadi sate keliling. Dan Netanyahu dipasangin efek api kayak karakter game Mortal Kombat. Dan Palestini, Baked Stint, Rakana Day. Kini, dit ways. Han lagi ngams kwan is kriik. Seta famrob. Dunia mulai mikir ulang, siapa sebenarnya yang teroris?
Apakah pejuang yang membalas dengan rudal setelah bertahun-tahun dijajah? Atau mereka yang membom pemukiman setiap hari dan menyebutnya, operasi militer? Bahkan jurnalis netral pun mulai tidak tahan. Mulai muncul laporan-laporan yang tidak dibungkus propaganda. Mungkinkah ini pertanda runtuhnya dominasi udara Israel? Iran kirim sinyal bahwa langit tidak lagi aman bagi penjajah. Dan pasar dunia mulai goyang, investor takut, media mainstream mulai goyah, dan para politisi mulai sadar bahwa narasi yang selama ini mereka pelihara mulai retak. Bukan oleh bom, tapi oleh kebenaran yang menyelinap lewat retakan. Jadi penonton, Beersheba cuma dihantam rudal, tapi dihantam kenyataan, bahwa dunia tidak selamanya bisa dibohongi, dan bahwa langit meski diam selama puluhan tahun, akhirnya bicara dengan suara yang sangat keras. Penonton, di dunia yang dipenuhi berita wong, rudal yang jadi pena, dan ledakan jadi paragraf virus. Rudal yang jatuh di Beersheba itu bukan sekadar logam panjang yang ditembak dari Iran. Ia adalah puisi kemarahan yang dibungkus roket, terbang menembus kesombongan, dan mendarat di tengah-tengah kota yang terlalu lama merasa suci. Karena apa sih rudal itu? Bagi Israel dan sekutunya, rudal itu ancaman, sesuatu yang harus dihancurkan sebelum mendarat. Sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh negara yang mereka cap musuh. Tapi bagi rakyat Palestina, Yaman, Lebanon Selatan, dan semua yang pernah dihina atas nama demokrasi palsu, rudal adalah harapan yang bersayap, doa yang menyala, sajak kemerdekaan yang tak bisa diblokir dengan veto PBB. Rudal yang menghantam Beersheba hari itu, bukan hanya menghancurkan mobil dan bangunan, tapi juga merobek mitos. Mitos bahwa Zionis tak bisa disentuh. Mitos bahwa langit adalah properti privat Tel Aviv dan Washington. Hari itu, langit tidak lagi netral, langit tidak lagi sunyi, langit menjadi juru bicara dari semua yang selama ini dibungkam. Dan hebatnya, rudal itu tidak meminta izin dari NATO, tidak minta restu dari IMF, tidak konsultasi dengan Dubes Amerika. Dia hanya terbang, membawa beban anak-anak Gaza yang tak pernah tidur, membawa nama ibu-ibu Rafah yang kehilangan anaknya, membawa gema dari masjid-masjid yang tinggal tiang dan debu. Rudal itu bukan hanya senjata, tapi lembaran sejarah yang belum selesai ditulis. Dan Beersheba, hari itu jadi halaman baru. Penonton, kalau kita baca sejarah, penjajahan selalu merasa abadi. Romawi pikir mereka akan kekal. Inggris pikir mataharinya tak akan pernah terbenam. Israel pikir mereka bisa terus menjajah sambil ngopi pagi. Pembuka babak baru telah dimulai. Dunia kini menyaksikan perubahan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang akan mengubah arah sejarah. Rudal itu tidak berpidato, tidak hadir di forum G20, tidak pakai dasi, tapi dampaknya lebih keras dari seluruh pidato Netanyahu di PBB. Karena, ketika Zionis mengatur narasi lewat media, rudal mengatur ulang peta ketakutan. Rudal itu memalukan, karena ia tidak datang dari Barat. Tidak diprogram dengan AI, tidak disponsori korporasi. Ia datang dari negara yang selama ini dijatuhkan sanksi, dari bangsa yang katanya miskin, tapi ternyata punya teknologi yang bisa bikin Iron Dome ngiler. Dan inilah ironi paling lezat dalam sejarah modern. Negara yang disangsi bisa menghantam negara yang disubsidi. Negara yang difitnah bisa menembus pertahanan dan negara yang dielu-elukan. Negara yang dipinggirkan bisa menulis ulang makna kekuatan. Dan di tengah serpian mobil, di jalanan berasap, di siaran televisi yang gagap, ada satu kalimat yang menggema. Staatsfinset. Rudal itu penonton, bukan akhir dari cerita. Tapi ya, pembuka babak baru. Karena setiap ledakan di tanah penjajah adalah alarm bagi dunia untuk bangun. Rudal itu tidak menjanjikan damai,
Tapi ia mengingatkan, tak ada damai di atas runtuhan keadilan. Dan hari itu, langit berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan nyala api dan satu pesan keras. It takes a while. Despenim dan milik Buzz. Penonton, setelah semua asap di Beersheba mengambang seperti kenangan buruk, dan setelah logam-logam hangus berhenti mendesis di bawah terik matahari, tinggallah keheningan yang asing. Bukan damai, tapi rasa takut. Takut bahwa dunia mulai berubah. Takut bahwa langit sudah tak lagi bisa dikendalikan dari Tel Aviv, apalagi dari ruang kendali Pentagon. Realitas dan harapan, ya, keduanya kini berjalan beriringan meski terasa berat. Di tengah ketidakpastian, manusia tetap mencari secercah cahaya, mencoba bertahan, dan berharap esok akan membawa jawaban. Hari itu, Beersheba tak hanya jadi tempat mobil meleleh, tapi juga tempat mimpi-mimpi Zionis dipanggang di atas api kenyataan. Kenyataan bahwa teknologi tak bisa menyembunyikan arogansi. Kenyataan bahwa penjajahan tak bisa terus dijaga oleh propaganda. Dan Gaza, Gaza, yang siangnya dibom dan malamnya tetap menyuapi anak-anak dengan cinta tidak bersorak, tidak menari, hanya diam menatap ke langit dan berkata dalam hati, Ay Gambaritsi. Di lorong sempit Rafah, seorang kakek duduk di depan rumahnya yang separuh tinggal puing. Ia tersenyum saat mendengar berita Beersheba terbakar. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan akhirnya datang tanpa harus mengetuk. Rudal-rudal Iran hari itu bukan hanya menghancurkan benda, tapi memecahkan ilusi kekebalan. Israel yang selama ini merasa tak tersentuh, mulai menyadari bahwa ketakutan adalah mata uang yang bisa juga mereka rasakan. Penonton, ini bukan soal satu kota yang berakhir. Ini organisasi global yang retak. Selama puluhan tahun, mereka menulis kisah ini sesuka hati. Israel adalah korban. Palestina adalah ancaman. Rudal Zionis itu ya disebut pembelaan diri. Tapi, batu di tangan anak Palestina malah disebut terorisme. Kin buku ilai, refere. Dunia perlahan sadar bahwa ada suara yang selama ini dimatikan. Ada kebenaran yang dikubur di bawah kantor berita. Ada penderitaan yang disensor karena tak sesuai narasi sponsor. Dan ketika rudal Iran menghantam Beersheba, itu bukan hanya peluru, tapi tombol reset untuk memaksa dunia bertanya ulang, siapa sebenarnya yang teroris? Masa depan ya, dan perubahan zaman kini terasa semakin nyata. Dunia dipaksa menyesuaikan diri, menimbang ulang semua yang selama ini dianggap pasti. Setiap peristiwa besar selalu membawa perubahan, dan di titik inilah, kita semua mulai bertanya-tanya, kemana arah sejarah akan bergerak. Ketakutan hari itu bukan karena ledakan, tapi karena bayangan masa depan. Kalau Iran bisa segarang ini, kalau Beersheba bisa digempur seperti ini, maka tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi penjajah. Dan langit hari itu tidak netral. Langit memilih untuk tidak lagi menutup mulut. Langit akhirnya mengirim pesan. Siridis Pridelpistir bus Princerin. Di akhir cerita ini, kita tidak berdiri sebagai penonton perang, tapi sebagai saksi perubahan zaman. Perubahan di mana jerit rakyat tertindas tak lagi diredam, karena sekarang jerit itu berubah bentuk. Jadi rudal, jadi sinyal, jadi letupan yang tak bisa dihapus oleh sensor YouTube, atau dimanipulasi oleh media elit. Dan meski kita tahu, perjuangan masih panjang, darah masih mengalir, dan dunia masih banyak yang pura-pura tuli, tapi hari itu di Beersheba, Palestina menang. Bukan karena jumlah korban, bukan karena kekuatan militer, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, yang merasa takut bukan mereka yang dijajah, tapi yang selama ini menjajah. Penonton, di atas puing-puing Beersheba, di sela-sela aspal yang retak karena panasnya rudal,
Di balik rangka mobil yang sudah tak bisa disebut kendaraan, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada api dan logam. Kebenaran yang akhirnya menyala. Selama ini, kita diajarkan untuk percaya bahwa kekuatan itu harus datang dari atas, dari negara besar, dari teknologi tinggi, dari uang. Tapi Beersheba membuktikan kekuatan sejati bisa datang dari luka yang sudah terlalu lama ditertawakan. Rudal itu bukan hanya proyektil, tapi bentuk konkret dari kesabaran yang berubah di badai. Setiap aksi pasti ada konsekuensinya, dan kadang kesadaran baru muncul setelah semuanya terjadi. Kita sering lupa bahwa di balik keputusan besar, ada dampak yang tidak bisa dihindari. Israel selama ini berdiri di atas slogan, "Kami dikepung, kami harus membela diri." Tapi siapa yang kepung siapa? Siapa yang punya tembok pemisah? Siapa yang bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, lalu menyebut yang mempertahankan rumahnya sebagai teroris? Itulah dunia yang dibalik-balik. Dunia yang akhirnya diluruskan oleh satu rudal yang tak bisa disensor. Penonton, Beersheba hari itu tidak hanya menerima ledakan tapi juga ditampar oleh konsekuensi. Konsekuensi dari menjajah dan merasa aman. Konsekuensi dari berpura-pura tak tahu saat Gaza menangis. Konsekuensi dari tidur nyenyak di atas penderitaan orang lain. Dan tak ada tamparan yang lebih jujur dari ledakan dari langit. Dunia Barat pun bingung, karena narasi yang mereka bangun selama puluhan tahun, hancur hanya dalam satu siaran langsung amatir dari warga yang rekam mobil terbakar sambil teriak, "Kami diserang, kami tidak siap." Tapi, tunggu dulu. Bukankah Palestina juga tak pernah siap saat rumahnya dihancurkan jam 2 pagi? Bukankah Gaza juga tak diberi waktu saat jet tempur datang dengan bom seukuran kulkas? Jadi kalau hari ini giliran Beersheba yang ketakutan, bukankah itu sekadar rotasi keadilan? Rudal itu, Ridwan, adalah narasi yang tak bisa disangkal, sebab setiap puing yang tersisa di Beersheba adalah kalimat pembuka bagi dunia yang baru. Dunia menjadi tak lagi bebas menulis sejarah sendiri parptern. Dan pada akhirnya, dari Beersheba tumbuh satu benih kesadaran baru, bahwa langit bukan milik Zionis, bahwa ketakutan bukan hak eksklusif Gaza, dan bahwa saat rudal Iran menembus sistem pertahanan, ia juga menembus tembok propaganda yang dibangun selama 70 tahun. Maka penonton, kalau kalian dengar sirine dari Beersheba, jangan buru-buru panik, karena mungkin itu bukan tanda bahaya. Mungkin itu cuma pengingat dari langit. Dab sepada setertunda, top thorns. Penonton, kita sering bilang, langit menyaksikan. Tapi hari ini, langit tidak lagi hanya melihat, ia turun, dan bukan turun dalam bentuk embun atau pelangi, tapi dalam bentuk api panas yang mengunyah bodi mobil Zionis sampai jadi besi gosong, dalam bentuk petir buatan manusia yang menyelusup lewat celah pertahanan, lalu meledak tepat di tengah ego politik Tel Aviv. Lensa dunia mendadak berubah arah. Yang dulu fokus ke roket Hamas dari Gaza, kini harus mau menerima kenyataan, roket dari Teheran, lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih marah. Dan Beersheba, ia bukan korban, ia adalah alarm. Alarm bahwa neraka sudah bosan berada di bawah tanah. Neraka mulai naik ke permukaan. Dan kali ini, yang dibakar bukan hanya rumah warga Gaza, tapi rumah-rumah mereka yang selama ini merasa tak akan pernah terbakar. Tapi itu wilayah sipil, teriak media barat. Lucu ya, ketika rumah di Gaza dibom, mereka sebut markas teroris. Tapi giliran mobil Zionis meledak, langsung disebut tragedi kemanusiaan. Tragedi? Coba tanya ke keluarga yang kehilangan 4 anak dalam satu malam karena bom 500 kg buatan Lockheed Martin. Tragedi? Coba jalan-jalan ke tenda pengungsi di Khan Yunis dan cium bau tubuh manusia yang dikubur puing-puing. Dunia selama ini berdagang kebenaran.
Negara kuat beli narasi, negara lemah beli peti mati. Tapi sekarang, narasi itu pecah. Dibelah oleh rudal, dihancurkan oleh kenyataan, dan ditiupkan ke seluruh dunia oleh satu pertanyaan telak. Ifra itu stebep pentinnya James Josh Trouble Soap. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar, karena diam itu ikut serta. Dan kita bukan penonton biasa. Kita adalah saksi. Military Snadawaha TV, Nispladam, dan kebenaran bisa dihapus.